Bu saudara, sukacita kita penuh karena kasih Tuhan kita tidak berubah dan tak akan pernah berubah. Yang sepakat katakan amin. Beri hati kita pagi ini untuk kita menyembah Tuhan, menyembah Yesus Kristus Allah yang hidup itu. Allah yang sudah mau menjadi manusia untuk menebus engkau dan saya. Pagi ini kasih-Nya sempurna bagi hidupmu dan saya. Berkati ibadah kami pagi ini Bapa. Pulihkan setiap kami ketika kami menyembah Engkau, memuji Engkau dengan segenap roh dan jiwa kami. Pulihkan kesehatan kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan mata pencaharian kami, pulihkan hidup kami, dan pulihkan segenap masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta. Bapa yang ajaib, Bapa yang takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari segenap hati kita, suara kita sembah Dia yang kudus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu
bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Engkau Bapa yang kekal. Mari segenap hatimu sembah. Kau beri yang ku pinta. Saya undang kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Segenap suara kita, kekuatan kita, kita mau sembah Dialah yang kudus, sebab Dia Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang maha sempurna. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada. Lagi segenap hati kita, segenap suara kita, angkat suara dan hati, angkat tanganmu tinggi, katakan haleluya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku. Saya rindu kita mau berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Kau beri yang ku pinta, selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sama-sama. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Ya Tuhan, Sebab Kau Bapa-Ku, makasih. Bapa yang kekal. Makasih Tuhan. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Tangannya tak pernah kurang panjang untuk menjangkau Engkau, menuntun Engkau, menolong Engkau. Bagiku, sebab Kau Saya rindu jemaat saja, Bapa jemaat saja yang percaya, katakan Kau beri yang ku pinta
Curahkan roh penghiburan-Mu atas setiap kami. Roh Kudus-Mu menuntun kami, memberi kekuatan bagi setiap roh kami. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Amin. Kami pegang setiap janji firman itu Bapa. Kami tidak pernah seorang diri melangkah hidup ini Bapa. Selalu ada, selalu ada, selalu ada bagi kami, selalu ada bagi kami. Kau selalu ada bagiku. Yang percaya katakan sekali lagi, Kau selalu ada dalam setiap kami. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari mulai menyembah Dia. Mari mulai ucapkan syukur-Mu di hadapan hadirat-Nya. Apapun keadaanmu hari ini, apapun posisimu hari ini, apapun situasi kesulitan yang kau hadapi hari ini, tugas kita hanya menjalani dan mensyukurinya, sebab tangannya pasti menolong engkau, menjamah engkau, memberi kekuatan. Roh penghiburan itu dahsyat melimpah atas engkau, melimpah engkau dengan segala pemulihan, berkat-berkat yang ajaib. Tingkap-tingkap langit akan terbuka bagi setiap hati yang berharap, yang berharap, yang berharap hanya kepada Allah yang kudus. Pertolongannya tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Pertolongannya ya dan amin atas hidupmu. Tangan kanannya akan menuntun engkau, membawa engkau dari satu kemuliaan pada kemuliaan berikutnya, terus berjalan bersama kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tudung keselamatanmu, tudung kasih-Mu, tudung perlindungan-Mu terus membawa kami, menuntun kami, mengawal setiap kami Bapa. Haleluya. Kami mau mensyukuri semua yang Tuhan beri. Kami mau mensyukuri apa yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Keselamatan yang ajaib, itu karya terbesar bagi kami Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mari terus menyembah, naikkan syukurmu bagi Dia. Roh kebenaran itu melimpah atas hidupmu dan saya. Haleluya. Biar hidup kami, mulut kami, roh kami, jiwa kami pagi ini tetap menyembah Engkau yang hidup. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ajaib Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Kita memuliakan Dia yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, Yesus Kristus namanya. Mari bersama katakan haleluya, haleluya, bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya,
darahnya meneguhkan semua lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Beri dia glory, beri dia hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Semua segenap hati di tempat ini katakan, oh, beri dia glory, hormat, beri pujian bagi anak domba. Sekali lagi katakan, yes, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan semua lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Beri dia glory, beri dia hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yang percaya beri kemuliaan bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi bagi Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang layak terima hormat kami, Engkau yang layak terima sembah kami. Haleluya. Wow. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau benteng hidup kami, Engkau kekuatan hidup kami, Engkau batu penjuru kami, pondasi yang kuat atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus kami mau bersukacita mengeluh-elukan nama Allah yang hidup, nama Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua bersukacita karena Roh Allah tinggal atas hidupmu. Yang sepakat katakan amin. Tengok kanan kiri muka belakangmu, katakan Tuhan memberkati, berikan tos yang terbaik. Yesus kita ajaib. Hey, woo. Dia benteng hidup dan kekuatan kita. Sama-sama yang percaya katakan, berjalan bersamamu, akan kami goyah, akan ku gentar, tanganmu kekuatan kami Bapa. tanganmu menopangku, jalani Kehidupan Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, menopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kami mau terus bersukacita. Sama-sama yang percaya katakan, berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan kami Bapa, jalani kehidupan
Semua katakan, Kau mengangkatku atas gunung batu. Kau beriku yes, katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Yang percaya, Dia benteng kekuatan hidup kita, katakan, percaya. Yesus jaminan hidup, Kau kekuatanku, penolong hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak pernah ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, Kau kekuatanku. Semua kita bertepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Sukacita kita penuh. Yes, kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, Kau kekuatanku. penolong hidupku, panci keselamatan. Sebab buktikan kasih Setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu dahsyat bagi kami. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Kemarin saya ketemu dengan seorang teman yang berkata, capek menghadapi hidup ini. Hidup yang terus ada di dalam goncangan. Dan mungkin kata-kata capek menghadapi hidup ini ada di antara kita pagi ini atau pernah ada di dalam hidup kita. Seorang teman yang lain menimpali. Seorang teman yang lain menimpali. Aku pernah ada di dalam hidup capek. Gak sanggup lagi untuk berjalan. Tapi ada di dalam satu titik dalam kehidupannya, dia berkata, aku harus tetap bertahan. Orang Jawa bilang, harus tetap bakoh. Amin. Semua ada waktunya, semua ada titik kulminasinya. Titik balik itu pasti Tuhan beri atas hidupmu, yang mungkin saat ini kau merasakan, aku lelah Tuhan, aku capek terus menghadapi goncangan hidup. Tapi percayalah, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menjangkau kau. Yang sepakat katakan amin. Waktunya tidak pernah terlambat atas hidupmu. Yang sepakat katakan amin. Tugasmu dan saya menjalani hidup ini dengan selalu mengucap syukur. Yang sepakat katakan amin. Tuhan memulihkan hidupmu, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan menyegarkan rohmu. Haleluya. Dalam segala hal kami mau mengucap syukur Bapa. Di dalam segala perkara kami mau sepakat berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pujilah aku Tuhan, Cobalah aku Tuhan,
Saya rindu kita mau angkat tangan kita dan katakan, ku nyanyi. Biarkan jemaat saja nikmati hadiratnya, nikmati sukacitanya, nikmati kasihnya, nikmati cintanya. Biarkan jemaat saja katakan. Saya rindu aja kita mau bangkit berdiri sekali lagi, bangkit dari tempat dudukmu dan katakan, ku nyanyi. Aku muliakan dan ku agungkan. Pelan-pelan, perlahan bersama katakan, ku nyanyi. Hosana, semua menyembah bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak di segenap hati. Bagi Raja yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Lebih dahsyat lagi bersama-sama. Haleluya. Ku nyanyi Hosana. Segenap umatmu, segenap jemaatmu menyembah Engkau pagi ini Bapa. Di tempat ini hati kami, roh kami menyembah Engkau. Di tempat ini hidup kami menyembah Engkau Bapa. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Lagi, sekali lagi segenap hati kita. Ku nyanyi Hosana. Dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Engkau layak disembah. Kuramalama se, ramalama sekena kasek, takasik, taka, kurabaka takasekena, kurama takasik, rakataka lapaka takarabak. Satu hal Tuhan, kami menghargai hadirat-Mu. Kami menghargai hadirat-Mu di hati ini Tuhan. Yang Tuhan, hari ini Tuhan, yang semua membuka untuk hadirat-Mu, layak untuk terima mujizat,
layak untuk terima mujizat, layak untuk terima lawatan-Mu Amin. Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami mohon dengan hormat, dengan kasih karunia-Mu Tuhan, mujizat terjadi, mujizat karya-Mu, karya-Mu, karya-Mu. Segena kalapa 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 kalapa. Ena kalapa 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 kalapa. Mujizat terjadi, karya-karya-Mu Tuhan. Engkau yang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, yang buta dicelikan Tuhan. Segala sakit penyakit apapun Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan. Kena kalapa 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 takaseke. Oh, mari sembah, mari sembah, mari sembah. Jangan takut, Tuhan akan buka jalan buat engkau. Tuhan akan bukakan pintu rahmat anugerah. Tuhan akan melihatkan mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Yang sakit disembuhkan, yang buta dicelikan, sakit penyakit stroke seperti apapun, Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan sanggup pulihkan. Kala kata-kata segede kami kok merasa Tuhan bahwa kami tidak begitu jauh dengan Engkau. Engkau begitu dekat dengan kami. Engkau begitu mengasihi kami. Kami datang dan bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Hanya satu, kami datang dan bersujud dan membawa syukur kami kepadamu Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kekuatan hanya datangnya dari Tuhan. Kemurahan datangnya dari Tuhan. Bahkan Tuhan anugerah-anugerah yang baru. Hari ini pun Tuhan Kau memberikan anugerah yang baru. Kekuatan yang baru, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yang baru untuk kami Tuhan. Kami nikmati. Semua kita bersyukur dan menikmati anugerah Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan nyata. Saya yakin hadirat Tuhan ingin menjamah kita. Hadirat Tuhan akan memuaskan hatimu. Hadirat Tuhan akan membuat hatimu terus tertuju pada Tuhan. Dan hadirat Tuhan yang hari ini ada dalam hati kita memberi kekuatan baru bagi kita. Hari ini ada kekuatan baru dari Tuhan. Ketika kita dengar firman, ketika kita membuka hati dan disitulah ada kekuatan baru dalam hatimu. Ya, sukacita Tuhan melimpah bagi Engkau Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan saudara duduk. Terima kasih untuk para pelayan pujian, Pak Rudi, Mas Is yang telah membawa kita dalam hadirat Tuhan. Saya rasakan tadi hadirat Tuhan begitu kuat atas kita. Ya, kalau hadirat Tuhan begitu kuat sudah kita tidak usah minta, nyembah saja menikmati Tuhan, menikmati kekuatan dari Tuhan, menikmati hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, puji Tuhan. Hari-hari ini saya percaya kasih setia Tuhan, kerinduan Tuhan, bahkan anugerahnya Tuhan terus akan diberikan bagi kita. Siapa yang percaya kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, anugerah Tuhan diberikan bagi kita terus menerus. Yang percaya katakan, diberikan pada kita terus menerus. Sebab itu tidak perlu takut, tidak usah gentar menghadapi hidup. Setiap hidup itu pasti mengalami kesulitan, menghadapi problem yang begitu macam persoalan. Coba saudara mundur
20 tahun yang lalu, ketika engkau kecil, ketika engkau remaja, ketika engkau sedang melatih, mulai hidup, menata diri dalam rumah tangga. Betul loh, kita mengalami kesulitan, problem, apapun, tapi kita bisa melewati. Hari ini saya berulang tahun, hari ini saya masuk dalam pernikahan yang ke-30 tahun. Saya percaya anugerah dan kekuatan kasih setia Tuhan luar biasa. Ya, hari ini kita belajar satu tema firman Tuhan, masih bulan misi, ya, bulan untuk kita peduli, bulan untuk kita bulan lebih lagi kita mencintai firman Tuhan, Taurat Tuhan untuk memberitakan Injil. Ya, di hatinya Tuhan itu kalau kita bisa ngerti, kita bisa tahu, yang ada adalah jiwa-jiwa. Yang ada terus adalah jiwa-jiwa, mau jiwa kaya, mau jiwa miskin, yang jelas setiap hatinya Tuhan itu yang ada jiwa-jiwa. Yang percaya katakan, amin. Jiwa-jiwa yang begitu yang Tuhan rindukan, Tuhan inginkan, ya, bagi kita untuk Tuhan. Nah, saudara, kita akan hari ini melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam tema Kristen sejati, ya. Kita katakan bersama-sama, Kristen sejati. Kita akan membuka Alkitab kita dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 kita bersama-sama membaca. Setelah itu Pak Mas Bambang ayat 45, ayat 46, kembali lagi bersama-sama sampai ayat yang ke-49. Lukas pasal 24 ayat yang ke-44. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu, ya. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi, Mazmur 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. 46, 23, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Baca sama-sama, 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu masih harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Amin. Puji Tuhan. Kita membaca tentang ketika Tuhan Yesus pada akhir-akhir, ya, perjumpaan dengan muridnya dan dia akan tinggalkan muridnya dan memberi pesan kepada murid-muridnya. Dan ketika memberi pesan kepada murid-muridnya, dikisahkan bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan katakan, damai sejahtera bagi kamu. Ketika Yesus mengatakan dan damai sejahtera bagi kamu, murid-muridnya ketakutan. Dalam keadaan ketakutan antara percaya dan tidak, dia ngerti itu gurunya, antara percaya dan tidak. Ketika itulah Tuhan berkata kepada murid-muridnya, apa yang ada padamu? Jangan kamu lihat aku ini siapa, lihatlah Tuhan adalah kebenaran. Tuhan ada di dalam diriku. Karena apa? Dari perkataannya Tuhan Yesus ini kemudian membuat murid-muridnya menjadi heran, itu apa hantu? Tadi kan ada di ayat sebelumnya, murid-muridnya berkata, ini hantu tidak ada tubuh dan tulang. Tapi kemudian semua percaya dan
Kemudian ketika Tuhan Yesus, mana ikan yang ada padamu? Waktu itu murid-muridnya sedang mencari ikan, ya. Jadi peristiwa ini mengulang seperti dulu ketika murid-murid pertama mencari ikan, dan apa yang ada padamu? Ikan. Dan masa Tuhan yang tadi mati dikatakan kemudian hidup, dia makan, baru percaya. Nah, ketika percaya itulah ya murid kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab Mazmur dan kitab-kitab Nabi. Jadi apa yang terjadi atas hidupku karena penggenapan firman Tuhan. Apa yang sudah kau dengar di kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur. Jadi kitab-kitab itu ada di belakang dalam belakang daripada murid-murid Yesus saat itu dan digenapinya di dalam hidupku. Lalu ia membuka pikiran mereka. Nah, dari yang tidak tahu kemudian dibukakan pikirannya jadi mengerti. Oh iya, pernah terjadi, semua ada yang tertulis dalam firman itu sekarang saatnya digenapi Tuhan. Lebih lanjut Tuhan Yesus berkata, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati, dan pada hari ketiga dia dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksiku dari semuanya dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Jadi ketika murid-muridnya itu berhadapan dengan Tuhan Yesus berkata, apa yang sudah tertulis dalam kitab Taurat, para nabi, kitab Mazmur, itu semua ada tertulis tentang hidupku. Jadi dibukakan matanya, dibukakan pikirannya, dibukakan semua kebenaran-kebenarannya. Maka sebab itu muridnya jadi berani. Jadi aku mengikut Tuhan, mengiring Tuhan pada alamat yang tepat, pada Kristus yang sudah bangkit, Kristus yang hidup. Dan kemudian dan dikatakan bahwa Kristus tentang berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Jadi inti dari pemberitaan firman Tuhan itu adalah berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada banyak orang. Dan kamu adalah saksiku. Katakan sama-sama, aku adalah saksinya Tuhan. 2, 3. Yang keras, 1, 2, 3. Aku adalah saksinya Tuhan, saksinya betapa dia hidup, dia Allah yang berkuasa, dia hidup dalam segala keberadaan kehidupan ini. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dan kemudian ya, kamu harus tinggal di kota ini sampai Roh Kudus dicurahkan. Murid-muridnya menunggu nanti di loteng Yerusalem, dan mereka kepenuhan Roh Kudus semua. Wah, mereka kepenuhan Roh Kudus. Ya, selang beberapa hari mereka kumpul, mereka kumpul apa seperti kita ya. Nah, tidak, mereka karena belum mengerti apa yang akan terjadi. Mereka mungkin kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, tahu-tahu ketika mereka ngobrol-ngobrol, mereka kepenuhan, loh kok bisa ngomong ini, loh kok bisa berbicara ini, loh kok semua mengalami sukacita. Bayangkan beberapa hari mereka mengalami sukacita, akhirnya dari singkat cerita, akhirnya mereka pergi memberitakan firman Tuhan dengan berani. Sampai mati pun seperti Stefanus, dia relakan hidupnya untuk Tuhan. Relakan segalanya untuk Tuhan. Mereka dikatakan dalam firman Tuhan, mereka hidup berbagi, mereka hidup saling mengasihi. Karena mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mereka punya pengalaman dengan Tuhan. Itulah mengapa kekristenan kemudian bertumbuh, kekristenan kemudian menjangkau banyak jiwa, banyak benua.
luar biasa. Selama 6 bulan, selama 60 tahun kemudian Paulus lahir menyebarkan kabar Injil hampir kurang lebih 2 kali Pulau Jawa, ya, artinya jauh jaraknya, tidak masalah. Gimana pun Paulus memberitakan Injil, ya, terus dibawa berita Injil sampai penggenapan firman Tuhan. Itu karena apa? Karena kepenuhan Roh Kudus yang terjadi zaman para rasul. Sehingga itulah Kristen sejati. Kristen sejati itu adalah hidupnya melayani Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Hidupnya berbagi bagi banyak orang. Dan banyak orang lewat hidupnya terberkati. Kita belajar hari ini supaya seperti iman terjadi 2000 tahun yang lalu membakar hati kita. Amin. Amin. Membakar hati kita. Melayani Tuhan. Hidup jadi berkat. Kemana-mana pokoknya aku mau jadi berkat. Itu imannya seperti 2000 tahun yang lalu. Tanda-tanda heran, mujizat terjadi. Kuasa Tuhan terjadi. Tidak takut oleh para pemimpin, oleh para penguasa saat itu. Dia berani memberitakan kasih karunia Tuhan. Berita tentang pertobatan, pengampunan dosa disampaikan. Masalah diterima atau tidak, terserah. Berita tentang pertobatan, pengampunan dosa diberitakan. Dan akhirnya banyak orang mendengar, menceritakan kasih karunia Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang ini Kristen sejati itu mulai, saya yakin kita merasa ada beberapa kelompok-kelompok yang mereka di YouTuber itu mereka membuat konten-konten sehingga kontennya itu yang nonton banyak. Kalau yang nontonnya banyak, yang memperhatikan banyak, itu jadi uang enggak, saudara? Jadi uang enggak? Jadi uang, ada yang 200.000 orang, ada yang 150.000 orang. Tapi saya perhatikan begini, ini saya sebagai kacamata orang awam, orang biasa yang baru ngerti ini fenomena seperti itu. Untuk jadi Kristen itu perlu pembentukan. Untuk jadi Kristen yang sejati kita perlu dibentuk oleh Tuhan. Betul enggak? Untuk jadi Kristen sejati loh kita dibentuk oleh Tuhan. Kesulitan sehingga karena pembentukan hidup, tutur kata kita, omongan kita, perilaku kita menjadi tidak apatis tapi kita lebih cenderung hati-hati dalam hidup. Nah, saya perhatikan YouTuber orang-orang baru, ya, yang semangatnya hanya untuk mengalahkan konten-konten yang lain, untuk supaya kontennya laku, ya, menanggapi sesuatu kadangkala, ya, saya perhatikan, saya sedih aja lah melihat kejadian kelakuan yang seperti itu yang dilakukan oleh para YouTuber. Nah, kalau dilakukan itu oleh para YouTuber, ya, sekarang ini saya percaya saatnya memang Injil diberitakan. Injil diberitakan sehingga banyak orang mendengar nama Injil. Tapi karakter hidup dari Injil itu pasti harus mengikuti. Karakternya kita itu mengikuti. Jadi orang membuat konten dengan tujuan-tujuan apa, itu kan tinggal tergantung karakternya kita. Betul enggak? Kita hidup ikut Tuhan berapa puluh tahun, ya, ikut Tuhan, itu kan Tuhan membentuk karakter kita. Ada yang karakternya mungkin dulunya berangasan tapi kemudian baik, sukacita, damai sejahtera, hidupnya baik, ya. Dan itu kan pembentukan, saya percaya itu bukan sekedar hanya bertobat, tapi pembentukan karakter yang luar biasa. Lewat YouTube itu, ya, orang-orang yang baru mengenal Tuhan, percaya Tuhan, ya, sepertinya semangat baru. Saya takutnya ini disalahartikan, saudara. Kita berdoa supaya
Saya percaya ini semua diizinkan Tuhan. Amin. Diizinkan Tuhan. Terjadi sebegitu ini. Terjadi sebegitu. Ya memang satu sisi jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tapi kualitas jiwa-jiwanya, karakternya itu loh yang kita sangat mempertanyakan. Tapi kita berdoa. Sekali lagi kita berdoa. Amin. Sekali lagi kita berdoa. Amin. Supaya jiwa-jiwa yang dimenangkan punya karakter yang kuat. Karakter yang hidupnya benar-benar mencerminkan kasih Kristus. Ya, karakter Kristus yang sejati yang tercermin dari para YouTuber. Ya. Oleh sebab itu ketika saudara membaca, saudara memperhatikan para YouTuber yang berpola tingkah seperti apa, satu saja, doakan mereka. Karena itu saya percaya mereka pun dipakai menjadi alatnya Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itulah Kristen sejati. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita percaya kita hidup di akhir zaman. Siapa yang percaya bahwa kita hidup di akhir zaman? Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Hidup di akhir zaman itu tanda-tandanya sudah jelas. Ya, semakin memberitakan Injil itu Injil. Nah, sekarang saya percaya, saya membuka tadi Google di search. Penduduk Indonesia itu kira-kira berapa? 250 juta. Yang pegang handphone tuh sekarang kira-kira berapa? Ayo. Berapa? Coba. 100 juta sudah. Itu ladang subur untuk Injil diberitakan. Itu ladang subur yang untuk bagaimana para YouTuber itu bisa memenangkan mereka-mereka yang 100 juta orang ini yang tidak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan, yang mereka tadinya apatis tentang kuasa Tuhan jadi mengenal kuasanya Tuhan. Itu saya percaya itu lahan yang subur, 100 juta orang lewat handphone saudara. Semua saya percaya di sini punya handphone, betul? Ya, punya handphone dan itu sarana alat yang luar biasa. Dulu mungkin tidak seperti sekarang. 5 tahun yang lalu lah, ya 5 tahun mundur 5 tahun yang lalu kita belum seperti sekarang. Sekarang tuh wah sudah beritanya apa saja dan kita jangan sampai jemaat Bait Kudus menjadi jemaat yang viralnya negatif lagi ya. Saudara dan saya bisa memviralkan diri sendiri ya lewat TikTok, lewat YouTube, ya, lewat apapun untuk dengan tujuan masing-masing. Tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, meskipun engkau punya pegang handphone, tapi pengendalian diri tetap ada dalam hidup kita. Yang percaya katakan, pengendalian diri tetap harus ada. Untuk main lempar-lempar berita-berita apapun harus punya pengendalian diri dalam hidup kita. Nah, kita hidup di akhir zaman, hidup yang banyak tantangan karena tidak lama lagi Tuhan pasti akan datang. Sekali lagi, tidak lama lagi Tuhan pasti akan datang. Tuhan pasti menjemput orang percaya. Bukan Tuhan lupa, lali. Wah, aku kok lali ya, jemput orang percaya. Tidak. Itu saya percaya waktu, kapan, dan itu semua, itu hanya Tuhan yang tahu. Dan itu limit waktunya pun kita bisa ngerti situasinya sehingga limit waktunya itu sangat terbatas. Ini waktunya, saatnya sudah semakin dekat. Maka sebab itu kita harus berjaga-jaga. Jadilah Kristen sejati. Jadilah Kristen yang jadi berkat. Jadilah Kristen yang hidupnya bisa memancarkan kasih Tuhan. Kita harus jadi saksi, kita harus bersaksi banyak jiwa supaya banyak jiwa bisa dimasukkan bagi rumah Tuhan, bisa dipersembahkan bagi Tuhan, bisa untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya di hatinya jemaat GBI Bait Kudus setiap lihat orang hatinya iba, penuh belas kasih. Tuhan, kapan waktumu Tuhan, kami bisa memenangkan dia. Karena di dalam hatinya kita ingin jadi saksi, ingin jadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Yang percaya katakan, rindu untuk hidupnya jadi berkat bagi banyak jiwa. Nah saudaraku, pertama untuk Kristen sejati itu yang pertama harus memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil. Mari kita baca
pada ayat yang ke 47 dan 48 dari Lukas pasal 24. Mari Mas, 47 dan 48. Beginilah firman Tuhan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, Ya. mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya. Amin. Sudah saya cuplik tadi di bagian bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit, menampakkan diri kepada murid-muridnya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa ada pada kitab-kitab Nabi, kitab Mazmur, dan Taurat itu sudah digenapi dalam diri pribadi Yesus. Berita tentang pertobatan, pengampunan dosa, itu yang terus harus disuarakan, diberitakan. Nah, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, dan berita tentang kamu adalah saksiku dari semuanya ini. Kamu adalah saksiku dari semuanya ini. Kamu harus memberitakan kasih Tuhan, memberitakan anugerah Tuhan. Sudah memberitakan kasih Tuhan itu saya percaya suatu anugerah yang dari Tuhan. Ya, kadangkala saya merenungkan kebaikan Tuhan. Kalau tidak merenungkan kebaikan Tuhan, kalau tidak merenungkan kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan, ucapan syukur, ya kita tidak punya hatilah untuk orang untuk boleh percaya dan menerima Tuhan. Sebab itu setiap hari harus buka hati untuk Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Sukakan hatinya Tuhan dengan penyembahan. Paling mudah kan penyembahan. Waktu pegang setir, waktu beraktivitas setiap hari. Penyembahan seperempat jam saja. Saya percaya hadirat Tuhan sudah turun dalam hidupmu. Amin. Penyembahan setengah jam saja hadirat Tuhan. Begitu hadirat Tuhan nyata, meletup-letup sukacitanya kita dan kita dipakai Tuhan. Jadi orang memberitakan Injil juga, saya percaya perlu kita mempersiapkan hati kita untuk Injil diberitakan lewat mulut yang sudah diurapi Tuhan, dijamah Tuhan, sehingga ketika Injil diberitakan bukan kita yang kerja, tapi Injil itu kerja, menjamah orang itu, menjamah. Ya, saya percaya yang seperti diceritakan kemarin Ibu Gembala saya, kadangkala diizinkan Tuhan naik sepeda motor, ya di perjalanan Pabelan kok tahu-tahu bocor, dan kemudian saya menepi di pertigaan itu ada tambal ban, dan ketika saya tambal saya cerita-cerita, oh rupanya dia kenal Pak Bino, ya teman SJ-nya Pak Bino, cerita-cerita Pak Bino, dia orang pemberani dan sebagainya, kakinya pernah mengalami kecelakaan sehingga kakinya seperti itu. Saya masuk Injil. Bapak sudah tahu enggak Pak Bino bisa mengalami kebaikan, mengalami pertolongan Tuhan. Apa itu menolak pertolongan Tuhan? Saya masuk ke dalam pemberitaan Injil. Ya karena Pak Bino punya Yesus Tuhan. Dia dipelihara Tuhan, dijaga. Ketika mengalami kecelakaan yang hebat, kakinya tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Oh, Yesus itulah orang Kristen yang menyebutnya ya, Yesus itu ya. Tapi enggak apa-apa, saya kemudian, ya betul Pak, Yesus itulah berita tentang kasih Tuhan, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bagi yang mau menerima pengampunan dosa. Bagi yang mau tidak percaya, ya monggo, tidak masalah. Ya, berarti menolak kasih karunia Tuhan. 2 kali saya di swastama ada satu servis waktu itu dulu servis gitar ya. Saya bawa situ dan kata puji Tuhan Pak. Gitarnya waktu itu cuma hanya satu, gitarnya satu, ya kemudian, loh Bapak Kristen ya, kok Bapak sudah tahu saya Kristen, tadi itu sedikit-sedikit puji Tuhan. Rupanya kalau yang memuji Tuhan itu banyak-banyak anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, amin. Ya puji Tuhan Pak, puji Tuhan.
Nah, Bapak Kristen. Nah, dia pakai celana cingkrang, ya, celana cingkrang, dan kemudian di akhirnya Bapak kalau mau percaya terima Tuhan Yesus, saya tidak ngomong surga, Bapak akan mengalami kasih setia Tuhan di bumi dan di surga. Dia merenung di bumi dan di surga. Bapak diampuni akan segala dosa dan kesalahannya. Di akhir cerita, terima kasih Pak untuk kabarnya hari ini. Terima kasih. Ya, mungkin karena di servisi gitarnya saya tidak ngerti, tapi ada ucapan kata-kata terima kasih Pak. Saya setiap kali ke Kartosuro lewat itu saya lihat tuh. Tahu-tahu kok yang memperbaiki gitar sudah tidak ada. Apakah bapaknya sudah tidak ada? Saya tidak tahu. Ya, tapi saya sudah memberitakan kabar sukacita kepada dia. Ayo beritakan kabar sukacita. Tuhan tuh ngasih waktu, kesempatan, ngasih di mana kita mengabarkan Injil tidak sama satu dengan yang lain. Ada kadangkala pagi-pagi hari, orang dalam keadaan stres, orang dalam keadaan ketakutan, ada mungkin malam hari atau tengah-tengah hari. Segala waktu, segala lini kita harus memberitakan Injil. Yang percaya katakan, harus memberitakan Injil. Tidak harus, saya katakan tidak harus vulgar. Ayat-ayat dibaca, kemudian firman Tuhan dikupas kayak gitu. Tidak harus begitu, ceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan anugerah Tuhan. Kalau saya ceritakan kebaikan Tuhan, gampang. Tuhan sudah menyembuhkan saya. Sembuhnya apa? Sakit batuk? Sakit pusing? Enggak. Sakit yang orang mungkin ditakutin di dunia ini. Sakit yang ditakutin di dunia itu apa? Sakit stroke. Loh, Bapak pernah sakit stroke? Bapak lihat saya sakit stroke enggak? Enggak. Ya kapan Pak sakit stroke-nya? 4 tahun yang lalu. Kok bisa sembuh Pak? Saya katakan, Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Roh Kudus yang menyembuhkan saya. Benar loh Pak, Bapak pernah sakit itu. Saya bukakan slip kecil dari dokter Igor. 1, karena saya tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi. Yang kedua karena ada gula darah saya tinggi. Tidak dipenten selama 1 tahun, pantang terus, tinggi terus, akibatnya jeglek. Saya kena stroke 2 titik di sini. Yaitu anugerah Tuhan. Tuhan masih memperpanjang saya. Kalau Tuhan masih memperpanjang saya, Tuhan masih kasih sayang buat kita. Buat saya terutama. Dan kalau Tuhan ingin kasih sayang buat saya, untuk saya pergi memberitakan kasih setia Tuhan kepada banyak orang. Supaya banyak orang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tujuan Tuhan, kasih setia Tuhan. Saudara, darah Yesus, sekali lagi bukan sekedar ngomong hanya kata darah tadi, oleh darah anak domba. Bukan sekedar ngomong, tapi darah Yesus itu benar-benar real, nyata bagi kehidupan saya. Saya percaya banyak orang mengalami kuasa darah Yesus. Yang percaya mengalami kuasa darah Yesus yang angkat tangan. Yang angkat tangan, yang percaya katakan. Banyak orang mengalami kuasa darah Yesus, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan. Darah Yesus itu apa? Darah Yesus itu ajaib bagi kita. Saudaraku yang saya kasih itu Tuhan, Injil adalah kabar keselamatan bagi kita yang percaya pada Tuhan. Dan dalam Injil itu kita seringkali menyebut darah Yesus. Berita tentang darah Yesus itu harus bisa disampaikan kepada segala makhluk, karena keselamatan itu hanya di dalam darah Yesus. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus yang dikerjakan oleh, tadi kan berita pertobatan dan dalam pertobatan dan pengampunan dosa ada yang dikorbankan. Siapa yang dikorbankan saudara? Siapa yang dikorbankan? Darah Yesus. Darah Yesus itulah dahsyat ajaib.
Beberapa kali kita lihat di TV itu ada 2 orang yang uji nyali dan 1 orang perempuan, dia minta, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku. Ya, iblis ngerti, iblis dia tidak berani untuk mengganggu anak-anak Tuhan yang meminta perlindungan dengan darah Yesus. Sebab itu katakan dengan iman, katakan dengan percaya, ketika kesulitan problem apapun, darahmu Yesus berkuasa untuk masalah apapun yang sedang aku hadapi. Darahmu Yesus. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, perlu sekali kita minta kuasa darah Yesus. Entah memandang kau menjadi orang Kristen yang barusan atau orang Kristen yang sudah lama. Kita tidak memandang, oh itu hanya untuk ucapan orang Kristen yang sudah 20 tahun, 30 tahun. Tidak. Untuk Kristen yang barusan, baru hari ini percaya Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan, minta kuasa darah Yesus. Saya percaya kuasa darah Yesus itu melindungi, melingkupi, dan terjadi atas hidupnya. Saya percaya. Sebab itu kuasa darah Yesus itu terus harus dipakai. Jangan Kristen sudah 20 tahun tidak mempercayai, yakin akan kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus itu ajaib dan terjadi bagi kita. Saudara, ada yang mereka sudah percaya Yesus dan menerima Tuhan Yesus, menerima kebenaran Tuhan dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ketika menjadi pengikut Tuhan Yesus, hal-hal yang kita tahu bahwa hal-hal mengiring Tuhan Yesus tidak mudah. Persoalan demi persoalan, masalah demi masalah, terus silih berganti. Tapi saya katakan dalam Tuhan Yesus pasti ada solusi. Pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang penting bagi kita, hati tadi Pak Rudi katakan mengucap syukur dalam segala hal. Itu luar biasa dahsyatnya. Saya sembuh itu karena mengucap syukur, saudara. Bayangkan 4 tahun dijalani dengan proses dari Tuhan, 5 bulan, 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun. Itu saya percaya selalu ada mengucap syukur dalam Tuhan. Amin. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita kuncinya mengucap syukur atas anugerah Tuhan, hatinya sukacita, damai dari Tuhan. Dan jangan jangan lupa membaca firman Tuhan, mengkonekkan pikiran kita. Salah satu ada obat yang sampai hari ini disimpan oleh istri saya, itu adalah obat untuk melawan halusinasinya saya. Karena orang yang punya sakit itu kan paling berat halusinasinya dilawan. Itu kadar obatnya itu 1 tablet itu mahal 250.000 rupiah. Itu pakai obat pakai narkoba itu loh, saudara. Jenis narkoba yang dimakan oleh saya dalam bentuk dosisnya yang cukup gitu loh. Untuk melawan halusinasinya saya, terutama saya percaya, saya ngerti obatnya berhenti, saya baca firman Tuhan. Mau percaya enggak, firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan menegakkan bagi saya hati dan pikiran saya, supaya sejalan dengan pikiran Kristus, maka akhirnya bisa sejalan dengan pikiran Kristus. Dan akhirnya saya dinyatakan sembuh oleh kuasa darah Yesus. Tidak tergantung dengan obat. Saudara, itulah pentingnya Kristen sejati bagi kita. Ada banyak orang yang saya baru bertobat, baru berapa bulan. Di sini kan rata-rata hampir ada yang baru 3 bulan bertobat? Tidak, ya. Semua hampir rata-rata 5 tahun lah.
Ada yang 5 tahun ke bawah? Tidak ada. Ada yang 10 tahun ke bawah? Wah, tidak ada. Ada yang dari kecil? Ya, kalau dari kecil luar biasa. Artinya kekristenannya bertumbuh dalam Tuhan, luar biasa. Ya. Jadi jangan berhenti untuk memberitakan Injil. Yang kedua, kita harus menerima penuh Roh Kudus. 1, 2, 3. Kita harus menerima penuh Roh Kudus. Roh Kudus harus melimpah dalam diri kita. Mari kita baca Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Mari Mas Bambang. Beginilah firman Tuhan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat Maha Tinggi. Haleluya. Baca semua jemaat 1, 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yang percaya katakan amin. Kata diperlengkapi, garis bawahi diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus memberikan kepada kita untuk memperlengkapi. Roh Kudus memberikan kepada kita untuk kita terus diperlengkapi dari kuasaan yang maha tinggi. Dan kepenuhan Roh Kudus membuat hidup kita pasti berbeda. Kepenuhan Roh Kudus membuat kita bergairah ikut Tuhan. Tidak minggu lagi, ke gereja lagi. Kalau tidak ada motivasi dalam diri kita, kalau bahasanya orang yang mungkin ngerti tentang pengetahuan, itu motivasi. Tetapi kalau kita menyadari tidak ada Roh Kudus dalam diri kita, kita rasanya minggu pulang tidak seperti, kita biasa saja minggu pulang. Tetapi kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, kita sangat excited sekali. Sukacita luar biasa dalam Tuhan. Tadi penyembahan hadirat Tuhan sehingga pulang, saudara mungkin ingat sesuatu, ya Tuhan luar biasa, Engkau baik bagi kami. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Nah itu terus ada dalam hati anak-anak Tuhan. Harus terus ada. Roh Kudus itu yang mengerjakan adalah siapa saudara? Itu yang mengerjakan siapa saudara? Jangan ragu-ragu. Siapa yang mengerjakan? Roh Kudus dalam hatimu, sukacita terus. Dan dalam firman Tuhan dikatakan Efesus 5 ayat yang ke-18, mari Mas Bambang. Efesus 5 ayat ke-18, beginilah firman Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Amin. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Kalau orang mabuk, ya kalau orang kita lihat orang mabuk, maka ekspresinya orang mabuk itu pasti gentayangan ya. Ya mungkin seringkali digambarkan orang yang ekspresi mabuk itu sekarang bukan hanya mabuk minum, tapi mabuk obat ya. Satu saat saya pernah naik motor. Naik motor itu pagi-pagi sudah. Saya kan setiap doa pagi selesai, kemudian saya ngambil motor, saya beli pecel di depan toko buku Sekawan ya, toko buku Sekawan. Waktu saat saya naik motor di perempatan perempatan Sriwedari depannya itu ada orang kok, saya sudah ngerti ini pasti mabuk orang ini, mabuk obat. Naik motor tahu-tahu ngeliyeng gitu, terus ngeliyeng. Sudah hampir saya mau masuk ngapeman, waktu saat itu saya ngerti ini orang pasti lagi mabuk ini, lagi fly, kena obat ya, sehingga saya menghindar dari belakang. Saya malah dari belakang begini, hati-hati. Dari belakang hati-hatinya hati-hati. Setelah itu orang itu belok ke jalan Honggo Wongso, ya sudah, saya lanjut sampai ke Sekawan. Saudara, kalau orang mabuk itu gambarannya seperti itu. Nah, maksudnya mabuk dalam Roh Kudus bukan kita seperti itu, tapi kepenuhannya lah.
kita merasakan kepenuhan dari Tuhan, adanya sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Kalau kita orang percaya, kita mengikut Tuhan, tidak ada Roh Kudus dalam diri kita. Bayangkan tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, tidak ada Allah pribadi yang hidup dalam diri kita. Maka kita akan menjadi orang Kristen yang gersang. Orang Kristen sejati itu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya percaya, mengalami kepenuhan, Roh Kudus memenuhi kita, terus memenuhi kita. Sehingga kita bukan kayak mungkin motor tanpa bensin. Kalau motor tanpa bensin kira-kira jalan enggak? Sudah enggak. Mau motor kayak apapun, baik NMAX kayak apapun, tanpa bensin, ya jangan, ya bisa pakai cas. Ya nanti kan itu masih 2 tahun lagi baru pakai cas ya. Ya, tapi kan boleh dikata sekarang kan tanpa bensin motor enggak bisa jalan sudah. Nah demikian juga orang Kristen tanpa Roh Kudus. Saya bisa membayangkan, para YouTuber itu tanpa Roh Kudus. Liar pastinya. Ngomongnya sepena, sekenceng-kencengnya apapun. Tapi kalau ada Roh Kudus, pribadi Roh Kudus, bisa toh YouTuber tanpa Roh Kudus, bisa enggak kira-kira? Bisa. Mereka hanya asal cari uang. Membuat konten yang bagus, supaya uang masuk. Padahal Roh Kudus inginnya enggak seperti itu. Inginnya kita harus harus tetap rendah hati, ya. Seperti saya, beberapa orang yang masih murni seperti Didi Juli itu bagus. Saya suka mengikuti apa yang konten-konten dia buat, saudara, untuk menyangga tapi dengan bahasa yang halus, tidak bahasa yang kasar. Ya, saya percaya semua diizinkan Tuhan. Amin. Semua diizinkan Tuhan. Melihat apapun, ya. Saatnya kita tuh tidak dibatasi oleh apapun, boleh melihat apapun, boleh, ya. Sekali lagi, Roh Kudus penting bagi kita. Kalau kita tanpa Roh Kudus, ya, seperti motor kita lihat tadi tanpa bensin. Motor kalau hanya pajangan saja. Tanpa Roh Kudus juga listrik. Kalau mungkin listrik itu tanpa aliran listrik, tanpa arus listrik, bisa nyala enggak kira-kira? Enggak bisa nyala. Harus ada arus listrik yang kuat untuk menyala, apalagi menyalakan power. Power gereja itu ada 2.500 watt. Bayangkan satu power gereja itu dialiri setrum 2.500 watt. Supaya apa? Supaya suara ini jadi enak. Ada bassnya, ada bassnya, ada suara yang lembutnya. Karena beda toh, kalau suara ada powernya, ada tenaganya, pasti beda. Beda enggak? Jadi ada powernya, ada tenaganya. Kalau kita punya Roh Kudus luar biasa, pasti hidupmu menjadi berkat. Jadi Allah Tuhan. Roh Kudus juga membangkitkan kuasa, menyembuhkan orang sakit, berani memberitakan firman. Itu karena Roh Kudus, bukan karena siapa, bukan A dan B, karena Roh Kudus. Mujizat terjadi, kuasa Allah terjadi karena Roh Kudus. Hebatnya kita tidak ada apa-apanya. Jangan kita memikirkan bahwa kita hebat. Jangan. Itu semua karena Roh Kudus. Di sini ini sangat rawan tentang membesarkan diri kita. Ya, karena aku, karena hebatku. Ini sangat rawan. Ini jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Karena aku. Saya jujur saja menceritakan kebaikan Tuhan juga kalau tidak salah-salah itu bisa untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Harusnya untuk memberi puji bagi Tuhan, tapi memuji bagi Pak Willy. Tuhan tidak suka, Tuhan tidak mau. Tuhan sangat sekali tidak mau
kalau kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Apapun mari kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apapun kita kerjakan dengan sepenuh hati yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita jadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, mari kita jadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, kemuliaan Tuhan yang ketiga sekarang, kita mengalami sukacita sejati. 1, 2, 3, kita baca. Oh, ingin sukacita dari Tuhan? Katakan dengan suara lantang. 1, 2, 3. Mengalami sukacita sejati. Ya. Bukan sukacita karena banyak uang. Bukan sukacita karena jawaban doamu sudah dijawab. Bukan sukacita karena problemmu mungkin sudah dijawab sama Tuhan. Sukacita sejati itu mau tidak ada jawaban dari Tuhan, mau sedang dalam kondisi apapun dari Tuhan, tapi pasti engkau mengalami sukacita sejati dari Tuhan. Roh Kudus karena membakar hatimu, terus ada di dalam hidupmu. Sukacita sejati, saudara. Ya kalau di dalam firman Tuhan dikatakan mereka sujud, ayat yang ke-52, Lukas 22 ayat 52. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan sangat bersukacita, murid-murid Tuhan yang tadinya takut, mereka gentar, ya, bahkan mereka didedes, kamu kan salah satu dari murid itu. Mereka tidak berani, mereka mengutuk, berubah menjadi sukacita luar biasa dalam Tuhan, berani ngomong apa adanya. Karena apa? Karena Roh Kudus dalam hidupnya, sehingga keluar sukacita abadi dalam hidupnya. Ketika sukacita abadi dalam hidupnya, dia memberitakan firman Tuhan. Kalau kita hadir, kalau kita mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan, sukacita abadi itu melimpah bagi kita. Saudara percaya bahwa saya mengalami sukacita dari Tuhan? Amin. Sukacita abadi luar biasa. Mau kesulitan seperti apapun, saya merasakan sukacita abadi yang luar biasa. Saudara, ada satu cerita, ini cerita ilustrasi, ada seorang yang dibawa penginjil dari Amerika yang itu berpuluh-puluh tahun yang lalu, ketika dia di Afrika, dia kembali membawa orang Afrika itu. Dan ketika membawa orang Afrika, tidurlah dia, sampailah di hotel di Amerika. Karena dia sudah 30 tahun dia merantau, memberitakan Injil, dan kembali lagi dia ke Amerika 30 tahun dengan membawa orang. Dan orang itu bingung semuanya. Kalau di negerinya di Afrika untuk cari air itu sampai berpuluh-puluh kilometer jalannya, pakai tempat hanya beberapa saja. Dan ketika dia masuk hotel, cukup hanya muter keran, kemudian airnya ser. Ini keajaiban luar biasa. Nanti aku pulang tak bawa alat ini. Ya, tak bawa alat ini. Dan akhirnya dia pulang, dia bawa alatnya. Dan ketika dia bawa alatnya, dia sampai di Afrika dan dia pasang alat itu, dia cerita kepada banyak orang, rupanya di Amerika ada mujizat luar biasa. Kita akan terima mujizatnya hari ini. Dan ketika diputer tidak keluar airnya. Karena sumber mata airnya itu kalau di Amerika itu kan tersedia cemepak, tinggal disalurkan saja. Sukacita Tuhan itu harus kita jadi sarana alatnya Tuhan untuk mengalirkan damai dan sukacita bagi orang lain. Kalau kita tidak mengalirkan, maka berkatnya tidak akan kita terima. Kalau kita mau mengalirkan bagi orang lain, saya percaya berkat Tuhan akan terjadi bagi kita semua. Kita mengalami sukacita, damai dari Tuhan, sukacita, makanya kan melimpah. Kalau melimpah orang lain menerima, betul enggak?
melimpah, orang lain terima, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Melimpah dan menerima. Ya. Dan yang terakhir, kita hari ini belajar tentang memiliki ketekunan beribadah. 1, 2, 3. Memiliki ketekunan beribadah, ya. Baca dalam Lukas 24 ayat yang ke-53. Lukas pasal 24 ayat 53. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka rindu ibadah. Kalau ibadah itu disertai kerinduan, pasti ada apa-apanya. Dari sekian ini, yang rindu mungkin hanya 1/10, tapi yang 1/10 itu punya kerinduan dari Tuhan, pasti pulang dapat berkat. Pasti pulang dengan mujizat. Jadi tingkat kerinduan kita ini loh. Mau kamu orang biasa, mau kamu orang pintar, mau kamu orang yang terpandang, mau kamu orang yang mungkin tidak diperhatikan orang lain. Tapi tingkat kerinduan saudara, tingkat kerinduan kita untuk terima hadirat Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, itu yang menentukan sekali mujizat Tuhan terjadi. Jadi ibadah itu harus disertai dengan rasa cukup. Cukup. Coba kita baca ayat terakhir sebagai bagian dari firman Tuhan. Ibrani ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Saya bersyukur, puji Tuhan, Jemaat Bait Kudus, jemaat yang setia. Kondisi seperti apapun, nomor 1 adalah Tuhan. Ya. Dan saya pun mempersiapkan ibadah ini, lebih pagi saya bangun, siapkan kursi lagi, karena semalam kan dipakai untuk anak muda, semua sarana ibadah saya siapkan, saya berdoa Tuhan, saya setiap kali selesai dan berdoa Tuhan, hadirat Tuhan nyata bekerja para pemusik, WL dan seluruh jemaat Tuhan, mereka menyembah dengan sungguh-sungguh luar biasa Tuhan, hadirat-Mu itu sudah cukup untuk menyatakan anugerah dan mujizat-mujizat-Mu. Amin. Saya selesai menata kursi atau apapun, saya percaya ada sukacita bagi Tuhan di dalam hati kita, terutama di dalam hidupku. Bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya. Saya makanya kalau melihat jemaat Tuhan lihatnya Tuhan berkarya, Tuhan berkarya. Karena apa? Saya sudah menyiapkan hatimu. Nah, hatimu juga harus demikian. Melihat orang lain, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Iman itu lahir dari seperti itu, saudara. Perkara besar, ajaib. Jadi pikiran besar, karya Tuhan. Saya juga gitu, dulu enggak. Saya ke Solo bawa apa toh? Hanya bawa tas dan seperlunya yang saya pakai. Tapi saya perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, perkara dahsyat ajaib terjadi dalam hidupku. Saya percaya perkara ajaib dahsyat terjadi dalam hidupku. Dan itu Tuhan wujudkan. Dengan porsinya masing-masing, Tuhan wujudkan anugerahnya luar biasa. Jadi jemaat Tuhan harus punya pikiran besar, anugerah Tuhan besar, anugerah kemuliaan. Saya ngalami percaya mujizat Tuhan seperti ini juga karena saya yakin hidupku dipakai Tuhan lebih besar, lebih dahsyat lagi. Dan Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa pulihkan. Hidupku dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih ajaib. Berpikiran positif, jangan berpikiran negatif, jangan
mau dikotak-katik iblis. Iblis kan kadang-kadang ngotak-katik kita, pikiran kita, supaya kita down, tidak bisa hidup, tidak bisa apapun, sehingga akhirnya kita pasrah, putus asa, dan akhirnya bunuh diri. Kita dengarkan ada berita tentang seorang pendeta membunuh teman wanitanya. Siapa yang dengar itu berita itu? Di YouTube itu, di di apartemen di mana tuh? Itu awalnya ceritanya seorang itu pendeta muda ya. Mereka sudah pendeta muda tapi kehidupan masa lalunya terus hidup. Dia punya sifat-sifat karakter yang dia bawa dari masa lalu. Sehingga dia punya kebencian kepada seseorang, meskipun pendeta, tidak memandang siapapun. Kalau Roh Kudus tidak berkarya, bekerja bagi setiap orang juga pastinya dia terkungkung terus di bawah kendali iblis. Oleh sebab itu, lepaskan kita dari segala pergumulan, persoalan. Saya percaya Roh Kudus hadir pagi hari ini melawat kita. Siapa percaya bahwa ada lawatan Tuhan? Amin. Lawatan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, kesehatan dari Tuhan, macam-macam bentuknya. Tuhan tuh ngerti porsinya kita. Kita butuh damai sejahtera, suami, istri, saya butuh damai sejahtera, diberikan damai sejahtera. Butuh apa lagi? Ya, kemarin pandemi itu membuat kita semua kalang kabut dengan program-program kerja, ya termasuk kita juga kalang kabut, tapi saya percaya ketenangan, kekuatan, iman berkata, dengan Tuhan lakukan perkara besar. Saya hadapi terus, saya tidak tahunya sudah 2 tahun lebih, 2 tahun atau berapa ya? 2,5 tahun kita lewati, kita hadapi, bahkan dalam kondisi yang seperti itu saya sakit. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, perkara besar, perkara ajaib, pasti masih terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Ya, kita baca bersama-sama kesimpulannya bersama-sama. 1, 2, 3. Jadilah Kristen sejati yang memberitakan Injil, hidup penuh Roh Kudus setiap hari, bersukacita dan tekun beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, saya undang para pelayan pujian untuk persiapkan jemaat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu yang nyata atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab setiap seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada. Mari kita bangkit berdiri bersama. Wanita saja naikkan pujian. Begitu Pria angkat tangan bagi Tuhan, menyembah, 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 tiada yang seperti. Pria naikkan pujian. Ya. Wanita menyembah, angkat tanganmu, menyembah. Begitu mengasihi, begitu mengasihiku. Kau Tuhan, Tuhan sanggup
kehidupanku. Semua katakan aku percaya. Tuhanku ajar kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, aku percaya, Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memulihkan. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memulihkan. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi aku percaya, Tuhanku ajar, kau turun tangan memulihkan. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Mari kita setiap pribadi punya hubungan dengan Tuhan. Waktu engkau mengatakan aku percaya, benar-benar yakin dan imani bahwa aku percaya Tuhanku dahsyat. Mari kita katakan, aku percaya. Angkat tanganmu. Tuhanku Apa yang kau percaya? ajar, Apa yang kau percayai? kau turun tangan memulihkanku. Memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Tuhanku Kau dahsyat, turun tangan. kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Aku percaya Sesuai imanmu Yesusku terjadi. kau turun tangan Sesuai imanmu terjadi. memulihkanku. Sesuai imanmu Aku percaya terjadi. Yesusku dahsyat, Iman sebesar biji sesawi pun memberkatiku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memulihkan. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Iman sebesar biji sesawi sanggup memindahkan gunung, persoalan, problem apapun dalam hidupmu. Karena percayanya, karena engkau yakin bahwa segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Terjadi dengan imanmu, Tuhan, terima kasih untuk berkat anugerah. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kondisi-kondisi yang apapun yang sedang terjadi, tapi kami percaya Tuhan memberikan buat kami kebaikan, kemurahan. Terus kami mau memberitakan Injil, segala kesempatan kami gunakan untuk memberitakan Injil. Kabar sukacita, kabar baik karena dosa kami telah diampuni. Bahwa hidup kami, hidup yang bukan karena di dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran.
kasih kekuatan, ketertiban Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang melimpah bagi kami. Umat-Mu akan melanjutkan hidup mereka, umat-Mu akan melanjutkan dalam segala pergumulan, segala persoalan, segala kesulitan, serumit seperti apapun, tapi kami punya Tuhan yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib kuasanya, Roh Kudus yang ada dalam hidup kami Tuhan, yang terus bekerja dan membawa kami kepada hidup kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat ibadah ini di mana Roh Kudus dicurahkan dengan tidak terbatas bagi kami. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-berkat anugerah-Mu. Mari kita bersyukur segala anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Jangan ada persungut-sungutan bagi kita. Kita mengucap terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk sakit buat tubuh kami. Terima kasih untuk berkat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk mujizat-Mu. Terima kasih hari ini ada yang memberkati beras buat kami. Terima kasih kami bisa makan, kami bisa minum. Berkati Tuhan yang menyalurkan berkat. Semakin mereka memberi, semakin berkat Tuhan luar biasa. Pasti tidak akan hilang berkat Tuhan yang luar biasa itu Tuhan. Berkati kesejahteraan, berkati keluarga, berkati keharmonisan, berkati anaknya, berkati seluruh kehidupan bisnisnya. Tuhan tutup bungkus dengan darah anak domba. Dan kami semua yang menikmati berkat Tuhan pun, kami bersyukur buat segala anugerah Tuhan. Angkat kedua tangan, bersyukur untuk anugerah Tuhan. Ayo bersyukur untuk anugerah Tuhan. Terimalah berkat, damai, sejahtera, sukacita dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati dengan segala keberadaanmu, sakitmu, apapun Tuhan memberkati engkau. Pulanglah dan bawalah pulang damai sejahtera daripada Tuhan, kekuatan, bahkan mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu. Dalam berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, buat anugerah.
yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur